Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan semifinal AFF U16 antara Tim Nasional Indonesia U16 lawan Myanmar, yang berakhir untuk kemenangan Tim Nasional Indonesia U16 melalui adu penalti. Kita tahu bahwa pertandingan dalam waktu normal alias 90 menit berakhir dengan skor imbang 1-1, berarti pertandingan perlu diselesaikan melalui adu penalti untuk menentukan tim mana yang lolos ke pertandingan Grand Final. Dan seperti yang juga kita lihat dalam adu penalti, bahwa para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena tidak ada pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 yang gagal mengeksekusi penalti. Artinya apa? Bahwa para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 punya mental yang kuat, teman-teman. Karena seperti yang kita pahami, tidak mudah untuk menang melalui adu penalti. Plus, penjaga gawang kita, Andrika, yang melakukan kesalahan di pertandingan justru bisa menebus kesalahannya dengan melakukan penyelamatan alias save dari tendangan penalti pemain Myanmar. So well done boys, kalian bisa lolos ke pertandingan final. Seperti yang pernah saya katakan di konten sebelumnya, bahwa bagi saya sebetulnya menjadi juara itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 ini bisa bermain secara rapi, mengandalkan kerjasama dan juga membentuk chemistry yang baik serta punya mental yang kuat. Memang secara permainan selama 90 menit kita melihat bahwa para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan ketika saya membahas jalannya pertandingan. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa tidak gampang bagi para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 untuk bisa lolos ke Grand Final, teman-teman. Memang di fase grup mereka menang terus-menerus, tapi mereka menang bukan karena faktor keberuntungan, bukan juga karena bermain di tanah air, tapi memang murni terlihat fighting spirit yang luar biasa dan terlihat jelas kerjasama yang baik di antara para pemain. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Coach Bima Sakti melakukan pergantian pemain di babak kedua yang membuat permainan dari Tim Nasional Indonesia U16 tetap stabil, tetap bermain dengan tempo tinggi, tapi sayangnya mereka sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, sebentar saya menjelaskan jalannya pertandingannya, teman-teman. Pertama-tama saya ingin memberikan info dari starting lineup Tim Nasional Indonesia U16. Dari penjaga gawang, Andrika, Rizar, Arkan Kakak, Kaviatur Rizky, Narendra Tegar, Sultan Zaki, ini bermain di belakang. Sultan Akbar menggantikan Hanif Ramadan di lineup. Nabil Asura, kemudian Habil, ada Iqbal, kita tahu kapten kita bermain di lini pertahanan, dan Rizky Afrizal. Dari starting lineup hanya satu perubahan yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Artinya dia tidak ingin mengganggu chemistry yang sudah terjalin di antara para pemain. Dari jalannya pertandingan, terlihat jelas para pemain dari Myanmar menunggu di belakang garis tengah. Jadi kalau saya melihat taktik dari Myanmar ini cukup bagus juga, teman-teman, karena mereka paham bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U16 ini punya kecepatan, agresif, dan juga punya umpan-umpan yang terukur jika mereka mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi yang mereka lakukan adalah menunggu di belakang garis tengah dan menumpuk pemain, mulai dari lini tengah sampai ke lini pertahanan. Itu yang memaksa para pemain dari Tim Nasional Indonesia U16 untuk mengandalkan umpan-umpan lambung. Jadi ini berbeda permainan dari Tim Nasional Indonesia U16 di semifinal. Beda kan? Tidak seperti di fase grup. Para pemain dari Timnas U16 ini mengandalkan umpan-umpan pendek. Tapi sekarang di semifinal mereka mengandalkan umpan-umpan lambung alias long ball passing. Ya karena begitu banyak pemain dari Myanmar yang menumpuk. Mulai dari lini tengah hingga ke lini pertahanan. Tapi sayangnya umpan-umpan lambung tersebut tidak begitu akurat sehingga kita baru bisa menciptakan peluang pertama itu di menit ke-15 melalui Arkan Kakak. Itu pun karena memang penjaga gawang dari Myanmar tidak bisa menepis atau menangkap bola. Tapi justru Myanmar yang pertama mendapatkan peluang, kan mencetak gol ketika ada shooting dari jarak jauh. Dan apa sih sebetulnya game plan dari Myanmar selain juga mereka main mengandalkan taktik yang defensif atau menumpuk pemain? Ya mereka juga berharap agar para pemain kita melakukan kesalahan yang bisa mereka manfaatkan. Itu peluang pertama kan karena ada pemain yang kehilangan bola di tengah sehingga bisa diambil dan mereka syuting. Kemudian peluang kedua mereka juga sama, ada bola liar di sektor sayap.
Ada pemain yang melakukan pergerakan cepat, memberikan umpan, hampir saja tuh pemain Myanmar mencetak gol. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol, memanfaatkan kesalahan juga kan dari penjaga gawang Andrika. Sebetulnya nggak salah juga, dia coba untuk menangkap bola atau juga untuk menepis bola. Tapi sayangnya, ketika dia gagal menangkap bola dan mencoba untuk meninju bola atau menepis bola, justru itu terarah langsung ke pemain dari Myanmar yang bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol pertama. Dan saya melihat setelah tertinggal, para pemain kita gak down mentalnya, sama sekali gak down. Cuman yang mereka sulit untuk bisa mengandalkan umpan-umpan pendek, karena para pemain Myanmar ini sebetulnya bukan parkir bis, bukan juga parkir pesawat, sepertinya sewa gunung mereka. Semuanya bermain tuh di belakang, begitu banyak pemain dengan jersey warna putih, sulit lah bagi para pemain kita untuk mengandalkan umpan-umpan pendek atau terupas. Jadi sebetulnya taktik dari Myanmar ini cukup bagus untuk menyulitkan para pemain kita, tapi seperti yang tadi saya katakan, fighting spiritnya luar biasa. Nggak nyerah, ini sulit banget loh teman-teman untuk main lawan tim yang mengandalkan taktik ekstra defensif. Dan akhirnya para pemain kita terus melepaskan crossing-crossing yang berbahaya. Memang mereka sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya, alias tepat sasaran atau yang kita kenal istilah kerennya on target. Tapi pressing yang mereka lakukan ini juga menyulitkan para pemain Myanmar untuk berkembang mengandalkan counter attack. Karena yang saya perhatikan hanya satu kali pemain Myanmar itu bisa membangun counter attack. Sisanya bisa diblok terus di tengah. Dan memang para pemain Myanmar mau tidak mau perlu melakukan pelanggaran demi pelanggaran karena speed dari para pemain kita dan juga skill individunya memang jauh lebih unggul daripada para pemain Myanmar. Dan akhirnya ketika mereka melakukan pelanggaran, Rizky Afrizal bisa mencetak gol, betul kan Rizky Afrizal dia bisa mencetak gol. What a goal dari free kick, gak gampang juga mencetak gol dari free kick seperti itu. Bukan tendangan penalti loh, free kick di luar kotak penalti. Ya tekniknya bagus dari Rizky. Ya saya melihat lah para pemain dari tim nasional Indonesia U16 ini secara individu tekniknya bagus-bagus. Dan mereka juga sebetulnya di pertandingan ini mengandalkan kerjasama. Cuma memang umpan-umpan atau delivery yang mereka berikan nggak banyak yang akurat. Ya karena mereka berbeda mainnya, mengandalkan umpan-umpan lambung yang nggak mereka terapkan di pertandingan fase grup. Kan tadi sudah saya jelaskan di pertandingan fase grup itu kan umpan-umpan pendek. Lebih banyak gol yang dihasilkan melalui umpan-umpan pendek atau through pass. Tapi di sini mau nggak mau ketika tim lawan itu mengandalkan strategi ekstra defensif, ya mau nggak mau harus memberikan umpan lambung atau direct pass. Ya memang mereka tidak berhasil menciptakan banyak peluang yang berbahaya, tapi saya melihat mereka merepotkan para pemain Myanmar yang mau tidak mau, ya udah bertahan aja, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Dan ketika adu penalti, jujur saya yakin bahwa kita akan bisa lolos dan kita akan bisa menang. Ya karena saya tahu bahwa penjaga gawang yang kita punya, baik dari level senior U23, U19, dan sekarang kita lihat lagi kan di U16, meskipun Andrika di pertandingan melakukan kesalahan, tapi saya melihat sebetulnya penjaga gawang ini ya cukup baik lah, tinggal bagaimana dia lebih tenang permainannya dan harus lebih percaya diri. Dan dia bisa melakukan save yang bagus kan dari pemain Myanmar tersebut. Coba kalau dia gak save kan lanjut terus itu, kita gak tahu nanti apakah para pemain dari timnas U16 bisa atau tidak mengeksekusi terus penalti yang mereka dapat. But this was not an easy game. Ini bukan pertandingan yang gampang, sama sekali gak gampang. Tapi para pemain membuktikan bahwa mereka pantang menyerah, mental mereka kuat nih teman-teman. Nah saya harapkan di usia yang muda ini mereka bisa mempertahankan mindset mereka, mentalitas mereka, agar semakin kuat ketika nanti mereka sudah masuk ke U19, U23 dan tentunya senior. Ya sekarang mereka sudah lolos ke final dan lawannya adalah Vietnam lagi. Sedap kan? Nah kita tunggu nanti lawan Vietnam seperti apa permainan dari tim nasional Indonesia U16 yang saya melihat Coach Bima Sakti juga terus memberikan semangat kepada para pemain muda kita ini. Jangan lupa loh teman-teman, ini bukan U23 atau juga U19, ini U16. Pemain-pemain yang masih sangat muda, tapi mental mereka sudah kuat. Saya bangga sekali melihat permainan mereka, meskipun ini memang di level AFF. Tapi saya bangga sekali melihat mereka fight habis-habisan demi negara. Ya kan? Nah, kita sekarang tunggu bagaimana nanti pertandingan mereka di final. Yang penting mereka bermain rapi, pantang menyerah. Ya, saya sudah puas sih nonton mereka bermain seperti itu. Habis-habisan di atas lapangan. Kita support terus teman-teman. Nanti juga di pertandingan final kita harus support all out secara positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.